terkait demo yang berakhir rusuh dan adanya anggota kepolisian yang melakukan pengawalan kemarin mengalami luka di kepala. Ya. Jadi amankan 8 orang pelaku yang diduga terkait dengan kerusuhan kemarin secara langsung. Ada yang melakukan pembakaran ban di tengah jalan, kemudian dengan sengaja juga menghentikan truk, membajak, dan juga ada yang naik ke atas truk dan juga berorasi. Dan juga ada yang juga itu yang melakukan perlawanan, yang menolak dan berontak ketika akan diamankan oleh anggota kepolisian, sehingga mengakibatkan salah satu anggota dari personel Polsek Rapots ini melakukan terkait 8 orang ini. Kita masih melakukan pengembangan terhadap inisiator ataupun intelektualnya yang melakukan perencanaan dan melakukan perancangan terhadap aksi kemarin. Ya, nanti kami expose, kami sampaikan untuk data lengkapnya. Ya, jadi berdasarkan hasil penyelidikan, kita cek juga selain dari saksi di lapangan, juga dari handphone grup WA dari para pelaku ini. Nah, ternyata ditemukan di sana bahwa demo yang disampaikan kemarin itu tuntutannya hanya bagian dari latihan. Endingnya untuk melakukan pembakaran, pembajakan ban, dan rusuh seperti itu emang sudah direncanakan sebelum demo dilakukan. Rusuh kemarin itu tidak berlangsung spontan, ya, tidak berlangsung spontan karena situasi di lapangan, tapi memang sudah disetting sebelum kejadian terjadi. Ini kita buktikan dari chat-chat WA-nya. Mungkin nanti kita akan screenshot, kita akan hadirkan nanti untuk diberikan kejaksaan. Ya, terhadap mereka ini kita kenakan pasal 192 KUHP sub pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Nah, kemudian untuk yang melakukan kekerasan dan melawan petugas itu yang di ujung, selain pasal itu yang dikenakan yang tadi, juga kita kenakan pasal 351 dan pasal 214 KUHP melawan petugas. Ya. Kemudian ada 2 orang yang masih kita lakukan pencarian sampai sekarang atas nama Kifli dan juga atas nama Marlo. Itu aktor intelektualnya. Ya, jadi setelah mereka diamankan, yang bersangkutan sebagai ketuanya mereka ini langsung melarikan diri. Murni mahasiswa Unisma atau campuran? Bukan, ini semua itu TKP-nya saja itu, ya kan? TKP-nya saja. Mungkin karena di sana itu kan kalau sore lalu lintas pasti padat ya kan? Tidak ada demo pun pasti padat sana karena mungkin jalur utama ke arah Kabupaten Goa, kemudian juga bubaran kantor, anak sekolah dan sebagainya, sehingga ketika mereka melakukan aksi, impact-nya sangat besar dan mungkin yang mereka berpikir ya bangga kalau bisa merugikan kepentingan umum, sehingga dilaksanakanlah di depan kampus itu yang betul emang padat tiap hari, tiap sore.